Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Mustika Hadiati MSI selaku dosen pembimbing 1, Bapak Marliadi Susanto SPD MSI selaku dosen pembimbing 2, dan yang terhormat Ibu Nurul Fitriani MSI selaku dosen pembahas. Langsung saja, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Model Inflasi di Indonesia menggunakan metode Hybrid Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA dan Neural Network atau NN. Hal yang melatar belakangi penelitian saya yaitu salah satu indikator perekonomian suatu negara, yaitu untuk melihat stabilitas perekonomian suatu negara, yaitu inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga dan barang secara umum yang terjadi terus-menerus. Apabila inflasi terus meningkat, maka akan merugikan banyak pihak. Nah, menurut data BPS di Indonesia, nilai inflasi di Indonesia pada bulan Juli mengalami penurunan sekitar 0,31% dan mengalami kenaikan pada bulan September dengan nilai 0,27%. Dengan adanya kenaikan dan penurunan inflasi di Indonesia, maka perlu dilakukan pemodelan inflasi di Indonesia sehingga dapat diketahui nilai inflasi yang akan datang. Dengan adanya model tersebut dapat diketahui dan dicari solusi apabila terjadi peningkatan pada masa yang akan datang. Salah satu ilmu dalam statistika yang dapat digunakan untuk memodelkan data inflasi yaitu time series. Time series merupakan suatu deretan observasi yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu, bisa harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Ada beberapa metode time series yang dapat digunakan. Berdasarkan kelinearannya, time series dibesarkan menjadi dua, yaitu time series linear dan time series non-linear. Salah satu metode time series linear yang terkenal yaitu metode ARIMA, di mana ARIMA mampu memodelkan data berpola linear dengan baik. Dan salah satu metode yang dapat digunakan dengan non-linear yaitu NN atau Neural Network. Namun pada kenyataannya, data-data tidak hanya mengandung unsur linear saja, sama halnya dengan data inflasi di Indonesia yang masih mengandung pola non-linear. Nah, untuk mengatasi keterbatasan ARIMA, dibentuk suatu metode gabungan dari ARIMA dan NN, yaitu metode hibrid ARIMA NN. Sehingga dengan metode tersebut dapat dilakukan pemodelan inflasi di Indonesia yang akan digunakan untuk melakukan peramalan nilai inflasi yang akan datang. Adapun rumusan masalah yang digunakan yaitu yang pertama, bagaimana model hibrid ARIMA N inflasi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana hasil peramalan inflasi di Indonesia berdasarkan modal yang diperoleh. Dan tujuan penelitian saya yaitu menjawab rumusan masalah. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dengan ini diharapkan untuk mengetahui tingkat inflasi di Indonesia pada masa yang akan datang, sehingga dapat dicari solusi apabila terjadi peningkatan inflasi di Indonesia. Adapun batasan masalah yang digunakan yaitu metode yang digunakan adalah metode hybrid ARIMA NN dengan algoritma backpropagation. Selanjutnya, stasionaritas. Untuk melihat data stasioner atau tidak, dapat digunakan plot time series. Apabila data stasioner terhadap rata-rata maupun varian, maka nilai tengah atau min, varian dan kovarian data berada pada fluktuasi tertentu atau tidak berubah dengan berjalannya waktu. Adapun berikut merupakan contoh data yang tidak stasioner terhadap rata-rata. Dapat dilihat bahwa data memiliki pola tren naik sehingga dapat disimpulkan tidak stasioner terhadap rata-rata. Yang kedua yaitu stasioner varian. Berikut merupakan contoh plot data yang tidak stasioner terhadap varian. Dapat dilihat pada lebar selang memiliki pola yang tidak sama, sehingga perlu dilakukan transformasi untuk menghasilkan data yang stasioner terhadap varian. Selanjutnya ARIMA. ARIMA merupakan gabungan dari autoregressive dan moving average atau MA. AR merupakan regresi XT atau nilai pengamatan pada waktu ke T dengan nilai pengamatan sebelum-sebelumnya dengan model umum sebagai berikut. Selanjutnya yaitu MA. Moving average merupakan nilai pengamatan pada waktu ke T bisa saja dipengaruhi oleh error pada saat ke T dan error pada saat sebelumnya dengan bentuk umum sebagai berikut. Dengan Q merupakan order dari MA. Nah, gabungan dari AR dan MA yang tidak stasioner terhadap varian terhadap rata-rata, maka dilakukan differencing sebanyak dikali sehingga menghasilkan model ARIMA sebagai berikut. Dengan B merupakan operator lag dan D merupakan tingkat differencing dan alpha T merupakan error yang acak.
Selanjutnya, time series musiman. Apabila suatu data time series memiliki pola yang berulang pada tiap periode waktu tertentu, maka dapat dikatakan time series musiman. Berikut merupakan contoh time series plot XT yaitu data rata-rata mingguan jumlah kamar suatu hotel yang terisi pada tahun 1977 sampai 1990. Dapat dilihat bahwa plot data memiliki pola yang berulang setiap 12 kali, sehingga dapat disimpulkan bahwa data memiliki pola musiman. Secara umum, model musiman memiliki bentuk sebagai berikut, yang merupakan gabungan dari unsur non-musiman dan unsur musiman, dengan P kecil, D kecil, Q kecil merupakan orde non-musiman, dan P besar, D besar, dan Q besar merupakan orde musiman, dengan S merupakan jumlah periode per musim. Selanjutnya, dilakukan uji diagnosis residual untuk mengecek asumsi kenormalan dan weight-loss residual. Untuk mengecek asumsi kenormalan dapat digunakan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dan probability plot. Sedangkan untuk melihat uji asumsi weight-loss dapat digunakan dengan uji L-Jung-Box. Selanjutnya yaitu neural network atau NN. NN merupakan suatu sistem pemrosesan informasi yang meniru cara kerja sel saraf pada manusia. Terdapat 3 bagian pada NN. Yang pertama yaitu input yang bertugas sebagai menerima sinyal, data, ataupun masukan dari bagian eksternal. Kemudian yang kedua adalah hidden layer yang berfungsi sebagai mengekstrak pola yang telah diterima pada bagian input layer. Dan yang terakhir adalah output layer yang bertugas menyajikan atau mengeluarkan hasil yang telah diproses pada bagian hidden layer. Selanjutnya yaitu backpropagation merupakan algoritma pelatihan terawasi dengan banyak lapisan. Terdapat 3 fase pada algoritma backpropagation. Yang pertama yaitu feed forward, yaitu untuk menghitung error sebelumnya, kemudian back forward, dan yang terakhir adalah fase perubahan bobot. Nah, untuk menggunakan algoritma backpropagation digunakan suatu fungsi aktivasi yang memiliki syarat kontinu, mudah terdiferensial, dan fungsi tidak turun. Nah, salah satu fungsi yang dapat digunakan yaitu fungsi identitas atau fungsi linear, di mana nilai input sama dengan nilai outputnya. Dan yang kedua adalah fungsi sigmoid binary yang dapat dilihat sebagai berikut, di mana fungsi sigmoid binary merupakan fungsi yang paling lazim digunakan karena memiliki kinerja paling mirip dengan sel saraf pada manusia. Selanjutnya yaitu hybrid ARIMA NN. Hybrid merupakan gabungan 2 metode atau lebih dalam satu fungsi, di mana secara umum metode hybrid dapat dilihat sebagai berikut, dengan LT merupakan unsur linear dan ET merupakan unsur yang non-linear. Nah, diperoleh residual dari model linear yaitu ET sama dengan YT min LT topi, dengan LT topi merupakan nilai dugaan linear pada waktu ke T. Dan residual non-linear dapat ditulis sebagai fungsi kombinasi sebagai berikut. Nah, setelah itu diperoleh model gabungan ARIMA NN yang akan digunakan untuk memprediksi nilai inflasi di Indonesia sebagai berikut. Dengan LT topi merupakan nilai ramalan pada saat ke T dari model ARIMA yang mengandung unsur linear, dan ET topi merupakan error yang telah dugaan dari metode NN. Selanjutnya yaitu untuk menghitung ketepatan peramalan dapat digunakan dengan kriteria MAPE yang dapat dihitung sebagai berikut. Dengan N merupakan banyak data pengamatan, ZT merupakan nilai pengamatan pada saat ke T, dan ZT topi merupakan nilai dugaan pada saat ke T. Nah, kriteria ketepatan MAPE yaitu apabila nilai MAPE kurang dari 10%, maka peramalan memiliki ketepatan yang tinggi. Apabila nilai MAPE berada pada sekitar 10-50%, maka peramalan memiliki ketepatan yang bagus. Dan apabila peramalan memiliki MAPE kurang dari 50%, maka dapat disimpulkan peramalan memiliki ketepatan yang buruk. Selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum terjadi terus-menerus. Nah, untuk menghitung inflasi dapat digunakan suatu angka indeks yang disebut dengan angka indeks harga konsumen atau IHK yang dapat dinyatakan dalam satuan persen. Metode penelitian yang digunakan yaitu yang pertama jenis penelitian saya yaitu studi literatur, yaitu semua informasi yang diperoleh pada penelitian ini dapat diperoleh dari jalan membaca referensi-referensi yang terkait dengan metode hybrid ARIMA NN. Selanjutnya yaitu sumber data, yaitu data sekunder, data inflasi dari data bulanan inflasi di Indonesia dari Januari 2003 sampai Desember 2019 yang diperoleh dari website resmi Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu
Langkah analisis data yang pertama yaitu mengecek stasionaritas data baik dalam varian maupun rata-rata. Apabila data tidak stasioner terhadap rata-rata, maka dilakukan differencing, dan apabila data tidak stasioner dalam varian, maka dilakukan transformasi box stock. Selanjutnya yaitu identifikasi model dengan melihat plot ACF dan PACF. Selanjutnya estimasi parameter ARIMA. Setelah kita dapatkan parameternya, kita uji signifikasi ARIMA. Apabila parameter tersebut tidak signifikan, maka dilakukan kembali identifikasi model sampai diperoleh parameter yang signifikan. Nah, setelah mendapatkan parameter yang signifikan, diperoleh model ARIMA terbaik, sehingga diperoleh residual dari model ARIMA terbaik. Setelah itu, residual dari ARIMA tersebut kita modelkan dengan metode NN. Yang pertama yaitu memperoleh input data target, di mana input data target di sini yaitu residual dari ARIMA terbaik. Setelah itu, kita lakukan normalisasi residual dari model ARIMA terbaik. Selanjutnya yaitu membuat arsitektur dan jaringan parameter, yaitu arsitektur di sini maksudnya yaitu menentukan input layer, hidden layer, dan output layer. Kemudian yaitu latihan jaringan dengan algoritma backpropagation. Selanjutnya yaitu menguji asumsi residual. Selanjutnya itu melakukan tahap pengujian dengan feed forward. Selanjutnya diperoleh model gabungan dari ARIMA NN yang akan digunakan untuk melakukan peramalan inflasi di Indonesia pada masa yang akan datang. Selesai. Berikut merupakan pustaka yang saya gunakan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.